Jenis-jenis hutan. Beberapa klasifikasi hutan di dunia meliputi 1. Jenis hutan berdasarkan fungsi, 2. Jenis hutan berdasarkan jenis pohon, 3. Jenis hutan berdasarkan proses terjadi, 4. Jenis hutan berdasarkan tempat, 5. Jenis hutan berdasarkan iklim. Jenis hutan berdasarkan fungsi meliputi hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, dan hutan produksi. Pertama, hutan lindung. Hutan lindung merupakan jenis hutan yang fungsinya untuk melindungi atau menjaga kelestarian tanah dan tata air yang ada di suatu wilayah. Apabila jenis hutan ini ditebang, akan menyebabkan beberapa hal seperti tanah mudah erosi, sehingga hanya sedikit air hutan yang meresap. Mata air di wilayah tersebut mengering atau kekeringan, dan bahkan bisa menyebabkan banjir. Kedua, hutan suaka alam. Hutan suaka alam merupakan kawasan hutan yang memiliki sifat khas, sehingga secara khusus diperuntukkan bagi perlindungan alam hayati, ekosistem tertentu, dan hewan tertentu. Terdiri dari hutan cagar alam dan hutan suaka marga satwa. Hutan cagar alam. Hutan ini melindungi aneka tumbuhan yang khas berkembang secara alami di ekosistemnya. Hutan suaka marga satwa. Hutan ini diperuntukkan untuk perlindungan aneka hewan. Ciri khas berupa keunikan dan keanekaragaman jenis satwa, sehingga kelangsungan hidup satwa tersebut bisa dibina di habitat asli. Ketiga, hutan wisata. Hutan wisata merupakan hutan yang diperuntukkan untuk dibina dan dipelihara guna kepentingan pariwisata atau wisata baru. Terdiri dari taman wisata, taman baru, taman laut. Taman wisata merupakan hutan wisata dengan panorama alam yang khas dan indah sehingga dimanfaatkan untuk rekreasi dan kebudayaan. Taman baru terdapat aneka satwa baru dan memungkinkan untuk diadakan perburuan secara teratur untuk kepentingan rekreasi. Terakhir, taman laut merupakan kawasan laut yang masih milik Indonesia dan terdapat bebatuan kosong atau biota laut yang khas dan dijadikan sebagai tempat tujuan rekreasi. Keempat, hutan produksi. Hutan produksi merupakan suatu kawasan hutan yang fungsinya untuk diambil hasilnya atau sebagai penghasil produk hutan, seperti kayu atau non-kayu, industri kayu, obat-obatan, dan lain sebagainya. Jenis hutan yang selanjutnya adalah jenis hutan berdasarkan jenis pohonnya. Jika dilihat menurut jenis pohon yang hidup di dalamnya, hutan dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu hutan homogen dan juga hutan heterogen. Yang pertama adalah hutan homogen. Hutan homogen adalah jenis hutan yang memiliki tanaman sejenis. Biasanya hutan homogen ini merupakan hutan buatan yang sengaja diperuntukkan demi tujuan tertentu, seperti untuk urbanisasi, penghijauan, atau keperluan perluasan industri. Sebagai contohnya ada hutan jati, hutan cemara, dan hutan pinus. Yang kedua adalah hutan heterogen. Hutan heterogen adalah jenis hutan yang jenis tanamannya bervariasi. Contohnya, hutan homogen adalah hutan rimba, hutan lindung, dan hutan suaka alam umumnya, juga berupa hutan heterogen. Pada umumnya, hutan heterogen itu banyak ditemui di daerah tropis dengan curah hujan yang tinggi, seperti di kawasan Afrika, Amerika Tengah, Amerika Selatan, Asia Tenggara, dan Australia Timur Laut. Jenis hutan berdasarkan proses terjadinya. Jika dilihat menurut proses terjadinya, maka hutan dapat dibedakan menjadi dua kelompok. Yang pertama ada hutan asli atau hutan alami. Jadi hutan asli adalah hutan yang proses terjadinya berlangsung secara alami, tanpa bantuan dari manusia. Contohnya adalah hutan rimba. Yang kedua, ada hutan buatan. Hutan buatan adalah hutan yang proses terjadinya karena sengaja dibuat oleh manusia. Hutan seperti ini biasanya terdiri dari satu jenis pohon saja dan sengaja dibuat untuk tujuan tertentu. Misalnya seperti hutan jati, hutan kayu putih, dan hutan lainnya yang sengaja dibuat untuk tujuan ekonomi. Namun untuk hutan mangrove atau hutan bakau umumnya merupakan hutan alami, meskipun ada pula beberapa hutan mangrove yang memang dibuat manusia secara sengaja. Tujuan pembuatan hutan mangrove alami biasanya untuk menjaga pantai dari erosi atau abrasi dan bahaya lain yang sering ditimbulkan gelombang atau arus laut. Kemudian ada juga jenis hutan berdasarkan tempatnya. Jika dilihat berdasarkan tempatnya, jenis hutan ini bisa bermacam-macam. Hutan yang tumbuh di wilayah tropis biasanya diberi nama sesuai dengan nama tempatnya, sebab hutan di sana umumnya dapat tumbuh di beragam tempat karena curah hutan yang tinggi.
Sebagai contoh, ada hutan rawa yang merupakan hutan yang tumbuh di daerah rawa, hutan pantai yang merupakan hutan yang ada di kawasan pantai, hutan pegunungan di wilayah pegunungan, dan lain sebagainya. Ya, untuk selanjutnya adalah pembagian jenis hutan berdasarkan iklimnya. Nah, jika dilihat dari iklim sendiri itu, hutan dapat dipegang dalam beberapa kelompok sebagai berikut. Yang pertama adalah hutan hujan tropis. Hutan-hujan tropis adalah hutan yang ada di wilayah tropis basah yang memiliki curah hujan tinggi dan terbesar di sepanjang tahun. Nah, ciri khas dari tumbuhan-tumbuhan yang terdapat di hujan tropis ini adalah ukuran pohon yang tinggi, berdaun lebar, selalu hijau, dan jumlah jenis besar. Hutan ini kaya akan hewan vertebrata dan invertebrata. Beberapa contoh hujan tropis ini dapat ditemukan di Amerika Tengah dan Selatan, wilayah Australia, Timur Laut, wilayah Afrika, dan juga wilayah Asia Tenggara. Selanjutnya adalah hutan musim tropik. Hutan musim tropis sendiri itu biasanya ditemukan di wilayah dengan iklim tropis basah, namun dengan musim kemarau yang panjang. Pepohonan yang ada di hutan musim tropis ini umumnya akan menggugurkan daunnya di musim kemarau. Contoh hutan dari musim tropis ini ada di kawasan India dan Asia Tenggara, termasuk juga di Indonesia. Selanjutnya ada hutan hujan iklim sedang. Hutan hujan iklim sedang merupakan hutan raksasa yang dapat ditemukan di wilayah dengan iklim sedang dan dengan curah hujan yang sangat tinggi. Hutan jenis ini banyak ditemukan di wilayah Australia dan di sepanjang pantai Pasifik, Amerika Utara, dan California hingga ke negara bagian Washington. Hutan hujan iklim sedang yang ada di Asia merupakan hutan dengan pohon-pohon tertinggi di dunia. Selanjutnya adalah hutan pegunungan tropik. Hutan pegunungan tropik mirip dengan hutan hujan iklim sedang, hanya saja struktur dan karakteristik lain sangat berbeda. Hutan pegunungan tropik ditemukan di wilayah pegunungan yang ada di daerah tropis. Selanjutnya adalah hutan hujan iklim sedang yang selalu hijau. Hutan hujan iklim sedang yang selalu hijau dapat ditemukan di daerah dengan iklim sedang. Hutan jenis ini banyak tersebar di wilayah Amerika Serikat dan Eropa yang daerahnya memiliki iklim kontinen. Selanjutnya ada hutan gugur iklim sedang. Hutan gugur iklim sedang dapat ditemukan di daerah yang memiliki iklim kontinen sedang, tetapi agak basah dan memiliki hujan ketika musim panas, serta musim dingin yang keras. Pohon-pohon yang mendominasi wilayah hutan gugur iklim sedang umumnya adalah pohon-pohon dengan daun lebar yang menggugurkan daunnya ketika musim dingin. Kita bisa menemukan hutan seperti ini di daerah Amerika Serikat, Chile, Eropa, Asia Timur, dan Amerika Tengah. Selanjutnya adalah taiga. Taiga merupakan jenis hutan yang di dalamnya tumbuh aneka jenis konifer, terutama di wilayah tertinggi yang ada di daerah iklim hutan. Taiga terbesar ditemukan di wilayah Amerika Utara, Eropa, dan Asia. Selanjutnya yaitu hutan lumut. Hutan lumut sendiri merupakan bentuk komunitas pegunungan tropik yang khas dengan struktur berbeda dengan taiga. Hutan lumut ini banyak ditemukan di daerah dengan tinggi sekitar 2.500 meter atau lebih. Ciri khas hutan lumut dapat dilihat dari pohon-pohonnya yang kerdil dan ditumbuhi lumut serta lumut keras. Selanjutnya sabana. Sabana merupakan wilayah padang rumput tropis yang terdapat pohon-pohon besar. Pada umumnya hutan sabana berada di daerah peralihan antara hutan dan padang rumput. Banyak sabana yang bisa ditemukan di wilayah Australia dan Brasilia. Selanjutnya gurun. Gurun merupakan wilayah daratan yang di atasnya tidak ditumbuhi jenis tumbuhan apapun, kecuali hanya beberapa jenis kaktus. Gurun biasanya memiliki iklim yang sangat panas dengan suhu tinggi dan curah hujan rendah sehingga tidak banyak tumbuhan yang mampu bertahan hidup di gurun. Hanya beberapa jenis kaktus yang mampu hidup di wilayah gurun. Jenis hutan di Indonesia bisa dibagi berdasarkan iklimnya. Berdasarkan jenis hutan seperti hutan hujan tropis, hutan bakau, hutan sabana, hutan musim, hingga hutan rawa ada di Indonesia. Jenis hutan di Indonesia yang paling terkenal adalah hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis ini sangat terkenal sebagai jenis hutan di Indonesia karena kepulauan Indonesia yang banyak memperoleh sinar matahari, memiliki curah hujan yang tinggi, dan temperatur rata-rata yang tinggi. Berikut ciri-ciri hutan hujan tropis secara umum. Yang pertama, tanaman yang hidup pada hutan hujan tropis biasanya tergolong jenis tanaman dengan batang yang besar, tinggi, daunnya lebat, dan tumbuhnya rapat satu sama lain. Yang kedua, sedangkan untuk binatang yang hidup di hutan hujan tropis sangatlah bervariasi karena terbagi menjadi 3 wilayah di mana setiap hutan dihuni dengan binatang yang berbeda. Misalkan, di hutan tropis wilayah barat, hewan yang tumbuh kebanyakan binatang dengan tubuh besar seperti harimau, gajah, jerapah, dan lain-lain. Untuk hutan hujan tropis wilayah timur, didominasi oleh hewan-hewan kecil dan macam-macam burung khas Papua. Sedangkan untuk hutan hujan tropis wilayah peralihan, banyak binatang unik seperti anoa, babi hutan, dan lain-lain, yang rata-ratanya adalah mamalia dengan tubuh kecil. Selain itu, ciri-ciri hutan hujan tropis selanjutnya adalah curah hujannya yang cukup tinggi, sehingga yang membuat perpaduan tanahnya menjadi sangat subur. Jenis hutan di Indonesia selanjutnya adalah hutan bakau. Hutan bakau tumbuh di pantai-pantai landai dan berlumpur yang terkena pasang surut. Hutan bakau merupakan tempat hidup bagi berbagai jenis ikan dan udang. Jadi, hutan bakau ini sangat penting fungsinya bagi lingkungan. Berikut berbagai manfaat hutan bakau sebagai salah satu jenis hutan di Indonesia. Yang pertama, sebagai pemecah dan penahan ombak. Yang kedua, tempat tinggal alami ikan-ikan kecil. Yang ketiga, sebagai pencegah abrasi air laut. Yang keempat,
tempat tinggal berbagai spesies burung laut. Yang kelima, hutan bakau merupakan cara untuk melestarikan lingkungan. Hutan bakau di Indonesia juga dapat dimanfaatkan sebagai wisata. Contohnya yaitu hutan mangrove Rembang, hutan mangrove Kulon Progo, hutan mangrove Kampung Laut Cilacap, hutan mangrove Wonosari Bali, dan masih banyak yang lainnya. Yang selanjutnya adalah hutan sabana. Sabana adalah padang rumput yang diselingi pepohonan dan banyak terdapat semak belukar. Sabana umumnya dijumpai di Nusa Tenggara. Ciri-ciri hutan sabana sebagai jenis hutan di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, hutan ini terdiri dari tumbuhan ilalang dan juga semak-semak yang banyak. Pohon besar hanya sedikit dan hanya di tempat tertentu saja. Yang kedua, curah hujan sangat jarang. Yang ketiga, suhu daratan cukup tinggi, sehingga menyebabkan kelembaban hutan ini menjadi sangat rendah. Yang keempat, cadangan air bisa dibilang sangat rendah. Baik, ciri hutan di Indonesia selanjutnya adalah hutan musim. Hutan musim, kenapa dinamai hutan musim? Itu karena mempunyai perbedaan kondisi pada musim hujan dan musim kemarau yang cukup mencolok gitu. Tumbuhan yang ada di hutan musim pada musim kemarau itu biasanya akan meranggas, ya, akan berguguran daunannya gitu. Dan pada musim hujan itu nanti akan tumbuh lebat kembali. Nah, di sini ada beberapa ciri dari hutan musim. Yang pertama adalah bisa ditemukan baik di dataran tinggi dan juga di dataran rendah. Jadi hutan musim ini tidak mudah ditemukan di dataran tinggi dan dataran rendah. Jadi kalau semisal kita itu mungkin pernah bertemu dengan hutan musim. Salah satu contoh mungkin ketika saya pernah bertemu di daerah Ngawi atau Caruban, itu isinya hutan semua. Hutan itu terdapat tanaman pohon jati semua gitu. Nah, ketika musim kemarau itu pohon jati itu akan guguran dedaunannya, meranggas. Namun ketika musim hujan itu nanti tumbuhan itu akan tumbuh kembali, akan lebat kembali seperti itu. Lalu ciri selanjutnya dari hutan musim adalah jarak antara tanaman satu dengan yang lain di hutan musim cenderung tidak rapat. Jadi jarak antara hutan musim ini tidak rapat, bahkan bisa dikatakan tersusun rapi dengan jarak tertentu. Jadi jarak antara satu pohon dengan satu pohon yang lain itu sangat rapi, tidak ada perbedaan jarakannya gitu. Lalu ciri yang ketiga adalah tinggi tanaman yang mengisi hutan musim ini tidak terlalu tinggi. Jadi tinggi tanaman yang mengisi hutan musim ini tidak terlalu tinggi, berbeda jauh dengan hutan tropis. Ini dikarenakan hutan musim selalu ditebang dengan skala waktu tertentu, menjadikan tanaman di hutan musim tidak ada yang benar-benar tua. Lalu yang keempat adalah jenis binatang yang tinggal di hutan musim tidak sebanyak di hutan hujan tropis. Jadi binatang yang ada di hutan musim itu tidak sebanyak, tidak sebuas hewan yang hidup di hutan hujan tropis. Rata-rata yang tinggal di hewan yang ditemui itu hewan jenis serangga, ular, burung, dan beberapa mamalia jenis pengerang lainnya. Selanjutnya adalah hutan rawa. Hutan rawa itu melingkupi daerah-daerah rawa-rawa dengan berbagai jenis tumbuhan seperti beluntas, pandan, dan ketapang. Jenis hutan ini banyak terdapat di pantai timur Sumatera, lalu ada di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Ciri-ciri dari hutan gambut atau hutan rawa di Indonesia ini adalah satu, tanahnya itu selalu digenangi oleh air. Air yang banyak ini itu bahkan bisa membentuk kolam maupun rawa. Yang kedua adalah seperti namanya bahwa hutan rawa gambut juga memiliki lapisan tanah berupa tanah gambut. Jadi sifat tanahnya ini asam ya, asamnya itu tinggi. Lalu ciri yang ketiga adalah tanaman yang dapat hidup di hutan rawa gambut rata-rata berukuran kecil dan akarnya tidak sekuat tanaman yang berada di tanah yang padat.
Hutan homogen tidak lain dan tidak bukan adalah istilah yang menggambarkan hutan yang hanya terdiri atas satu jenis pohon saja. Nah, pohon-pohon di hutan homogen ini berseragam dan tentunya hanya satu jenis seperti dengan sengaja ditanami. Nah, selain mempunyai jenis pohon yang khas, yakni yang hanya terdiri atas satu jenis saja, hutan homogen biasanya dihuni oleh binatang-binatang yang khas. Binatang yang khas ini adalah binatang yang mampu menyesuaikan diri dengan tumbuhan atau pepohonan yang hidup di dalam hutan tersebut. Biasanya jenis-jenisnya itu jumlahnya tidak terlalu beraneka ragam, mengingat pohon yang tumbuh pun juga tidak beraneka ragam. Pada dasarnya ada dua ciri menonjol yang bisa kita temukan di hutan homogen, yaitu hanya ditumbuhi oleh satu macam pohon saja. Biasanya jenis pohon yang ditanam dan dijadikan sebagai hutan homogen adalah pohon jati, pohon pinus, pohon cemara, dan lain sebagainya. Yang kedua, biasanya dibuat dengan tujuan tertentu, seperti penghijauan atau industri. Jenis pepohonan semua bisa digunakan sebagai alasan penghijauan, namun hal ini tidak berlaku untuk industri. Pepohonan yang ditanam di hutan dengan tujuan industri ini, maka pohon-pohon yang ditanam hanyalah yang bermanfaat untuk mereka. Sebagai contoh adalah industri kertas. Maka pohon yang digunakan adalah jenis pohon yang biasa dibuat untuk kertas, seperti pohon pinus. Apa sih manfaat hutan homogen? Yang pertama adalah sebagai sumber bahan pokok dari konstruksi bangunan, seperti rumah, jembatan, gedung, kapal atau perahu. Yang kedua, sebagai sumber atau bahan pembuat perabotan rumah tangga atau mebel. Yang ketiga, sebagai sumber pangan bagi makhluk hidup lainnya. Yang keempat, sebagai sumber dari berbagai macam binatang. Yang kelima, sebagai sumber pendukung fasilitas pendidikan. Yang keenam, sebagai bahan bakar, sumber oksigen, dan sumber pendapatan. Hutan heterogen merupakan jenis hutan yang terdiri atas berbagai jenis pepohonan. Jenis-jenis pohon yang ada di hutan heterogen ini sangatlah beragam. Nah, kita bisa menemukan berbagai macam jenis pohon dan juga berbagai macam ukuran dari pohon-pohon tersebut. Nah, karena jenis pohon yang tumbuh di hutan bervariasi, maka binatang yang hidup di dalamnya pun lebih bervariasi dan banyak jenisnya. Apa sih manfaat dari hutan heterogen? Yang sebagai pengatur tata air, sebagai sumber dari oksigen, dapat menyuburkan tanah, mencegah terjadinya tanah longsor, erosi tanah, dan banjir, serta sebagai rumah binatang dan juga tempat tumbuh-tumbuhan. Ya, selanjutnya adalah persebaran hutan yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu hutan hujan tropis. Di Indonesia, sebaran hutan hujan tropis itu meliputi hampir seluruh wilayah Indonesia. Dan kebanyakan di pulau-pulau besar yang ada di Indonesia, seperti Sumatera, Kalimantan, Jawa, Papua, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara. Nah, di sini ada dua contoh hutan-hujan tropis, yaitu yang pertama di Taman Nasional Kerinci Sebelat, itu ada di Sumatera Barat. Kemudian yang kedua ada di Batuaden, di Gunung Slamet, Purwokerto, Jawa Tengah. Kemudian yang kedua adalah hutan bakau. Persebaran dari hutan bakau ini kebanyakan ada di daerah pesisir pantai dan rawa. Contohnya ada di sepanjang pesisir pantai utara di Jawa, pesisir pantai di Bali, Nusa Tenggara, kemudian pesisir pantai di timur Sumatera, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur. Nah, contoh yang ada di sini itu terdapat hutan bakau di pesisir Maumere, Nusa Tenggara Timur. Kemudian yang kedua ada hutan bakau di Denpasar, Bali, yang ini juga digunakan sebagai tempat wisata. Persebaran hutan sabana di Indonesia. Yang pertama yaitu Kepulauan Komodo, Nusa Tenggara Timur. Yang selanjutnya yaitu ada sabana Sumba Timur. Selanjutnya adalah sabana Tanjung Ringgit. Setelah itu ada sabana Sembalun. Sabana Sembalun ini terletak di kawasan Gunung Rinjani. Nah, yang selanjutnya yaitu sabana Baluran. Yang selanjutnya yaitu sabana Gunung Bromo. Yang selanjutnya yaitu sabana Cidaon. Yang selanjutnya yaitu ada di kawasan Gunung Merbabu, tepatnya di Taman Nasional Gunung Merbabu utama, yaitu di kawasan Jawa Timur. Yang selanjutnya yaitu di Nusa Tenggara. Kawasan persebaran hutan musim di Indonesia selanjutnya adalah di daerah Sulawesi Selatan. Yang terakhir yaitu di Yogyakarta. Yang selanjutnya adalah hutan rawa. Hutan rawa di Indonesia tersebar di berbagai daerah seperti Sumatera, Nusa Tenggara, Sulawesi, Kalimantan, Jawa, dan Papua. Berikut adalah contoh gambar dari hutan rawa yang ada di Indonesia seperti di Kalimantan Tengah, Sumatera, Jawa, Papua Barat, Sulawesi, dan Nusa Tenggara.